Shalom Bapak Ibu, kita kembali berjumpa dalam Sapaan Gembala. Sebelumnya perkenalkan saya Claudia Amanda Maria Chan, biasa dipanggil Claudia. Ya Bapak Ibu, pada Sapaan Gembala hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu takkan pernah terlambat pertolonganmu. Nanti bacaannya terambil dalam Mazmur 34, ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ke-9. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, jikalau pada saat ini kami masih memiliki kesempatan bersama-sama mendengarkan renungan daripada-Mu. Tuhan, tolong bantu kami, siapkan hati kami, pikiran kami, dan telinga kami, agar kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuntun juga kami melalui Roh Kudus-Mu untuk memberkati firman yang kami dapatkan nantinya boleh kami lakukan juga dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, tadi temanya adalah takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Mari Bapak Ibu kita baca dalam Mazmur 34 ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ke-9. Mazmur 34 ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang kelima, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Lalu ayatnya yang ke-9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Ya, Bapak Ibu, kita pasti sudah tidak asing dengan yang namanya takut. Kita pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan. Bahkan di luar sana, di berita-berita televisi, internet, ataupun koran yang mungkin kita baca, banyak sekali berita-berita yang membuat kita takut. Contohnya beberapa, ada bocah atau anak kecil yang menggantung diri hanya karena ia stres menghadapi pelajaran di sekolah. Ada juga pemuda yang memutuskan membunuh dirinya dan menyiarkan langsung siaran proses pembunuhan dirinya karena putus cinta. Ada juga orang tua yang terpaksa harus mencuri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau bahkan untuk membeli handphone karena anaknya memaksa terus-menerus. Ada juga seorang ibu yang mengajak kedua anaknya yang masih kecil-kecil untuk bunuh diri karena mendapati sang suami berselingkuh. Bapak Ibu, berita-berita seperti ini tentu membuat kita takut. Takut berita tersebut dialami oleh keluarga kita sendiri, atau bahkan takut keluarga kita sendiri nekat seperti berita-berita tersebut melakukan hal-hal di luar nalar. Atau bahkan ketakutan-ketakutan yang lain yang kita hadapi pada saat ini. Takut dengan masalah kehidupan yang tidak ujung selesai. Takut bagaimana nanti ke depannya dengan kehidupan saya. Atau bahkan takut bagaimana ya pendidikan anak-anak saya. Dan takut-takut yang lainnya. Ya Bapak Ibu, ternyata ketakutan ini menyerang seluruh kehidupan kita. Bahkan mungkin dapat dikatakan tidak ada pernah orang yang tidak merasakan ketakutan. Semua orang pasti mengalami yang namanya ketakutan. Dalam bacaan kita juga Bapak Ibu ada yang mengalami ketakutan, yaitu Daud. Ya, bahkan ketakutan pun menyerang kehidupan Daud, di mana Daud pada saat itu ketakutan karena diserang oleh musuh-musuhnya atau dikejar oleh musuh-musuhnya. Sehingga ia pun melakukan hal yang di luar nalar atau hal yang tidak terduga sama sekali. Yaitu Daud memutuskan untuk berpura-pura gila untuk menghindari para musuhnya pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, ketakutan saja menyerang atau menghinggapi seseorang yang bernama Daud pada saat itu. Sehingga ketakutan juga sudah ada ya Bapak Ibu sejak dahulu kala hingga kita pada saat ini. Nah, dapat dikatakan Bapak Ibu ada yang mengatakan ketakutan itu ya tidak apa-apa. Ketakutan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri di mana kita bertahan,
kita melawan apa yang menurut kita tidak menyenangkan, menurut kita sangat menggelisahkan, ya kita melawan itu semua, bertahan dengan cara takut tersebut. Tapi tentu ketakutan tersebut juga tidak bisa serta-merta terus kita biarkan. Tentu kalau kita biarkan akan menimbulkan banyak penyakit yang menyerang kita sendiri. Seperti tadi ya Bapak Ibu, ada yang depresi, ada yang lari ke obat-obatan, bahkan ada yang lari hingga titik terakhir ia memutuskan untuk bunuh diri. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika Daud mengalami ketakutan dan berpura-pura dengan gila, ia pun akhirnya tidak membiarkan ketakutannya tersebut berkuasa atas dirinya sendiri. Daud pun memutuskan lari kepada Tuhannya. Di ayatnya yang kelima tadi dikatakan, aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Itulah yang Daud lakukan Bapak Ibu. Dan seharusnya begitu juga dengan kita. Sayangnya Bapak Ibu, beberapa dari kita semua ketika kita mengalami ketakutan yang sangat mencekam oleh masalah kita, penyakit kita dan lain sebagainya, seringkali kita justru larinya ke hal-hal tadi yang negatif. Kita merasa depresi, kita lari ke obat-obatan terlarang, kita depresi, kita malah menyalahkan Tuhan, di mana Tuhan sama sekali tidak menolong saya. Dan ya hasilnya tentu saja yang kita dapatkan, ketakutan itu terus menyertai kita atau mengikuti kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita melihat Daud menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan pada ayatnya yang kelima, maka hasil yang Daud panen adalah di ayatnya yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Ya Bapak Ibu, ketika kita berserah kepada Tuhan, yang kita peroleh panennya adalah kebahagiaan. Walaupun masalah, penderitaan, dan ketakutan-ketakutan itu menghinggapi kita, yang kita panen ketika kita berserah kepada Tuhan, suatu kebahagiaan. Kita diperlihatkan sama Tuhan, ini loh maksudnya ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah. Jadi bukan berarti kita melarikan ke hal-hal yang instan seperti tadi ya, obat-obatan, bunuh diri, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan kita, Tuhan akan memperlihatkan jalan keluarnya, Tuhan akan memperlihatkan maksudnya Tuhan itu apa. Maka dari itu Bapak Ibu, pada saat ini Tuhan ingin menyapa kita, janganlah takut. Banyak sekali di Alkitab yang kita dapati kata-kata ini, janganlah takut, sampai berulang-ulang kali Tuhan katakan dalam Alkitab. Bukan dengan tanpa alasan Tuhan menuliskan ini semua, tapi tentu saja ada alasannya. Tuhan ingin kita berserah kepada Tuhan. Tuhan ingin kita percaya kepadanya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat sama sekali menyertai kehidupan kita. Sehingga apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini Bapak Ibu, kita mengalami yang namanya kegelapan, mungkin kita tidak tahu sampai di mana akan terang yang kita dapatkan menghadapi masalah ini, atau kita yang mengalami merasa perahu kehidupan kita sedang digoncang oleh badai dan entah sampai kapan badai tersebut berhenti, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berjanji, jangan takut, Tuhan akan menyertai kita. Karena Tuhan pertolongannya tidak pernah terlambat menghampiri kita semua. Maupun saya ataupun Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Tuhan tidak pernah pilih-pilih, Tuhan tidak pernah menentukan siapa yang harus ditolong terlebih dahulu, tetapi ketika kita berserah kepadanya, Tuhan akan menghampiri kita dan mendengarkan setiap doa-doa kita. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita semua. Inilah firman Tuhan yang dikatakan pada hari ini, Bapak Ibu, marilah kita menutupnya di dalam doa. Terima kasih Tuhan, jikalau pada hari ini kami sama-sama diingatkan tentang ketakutan-ketakutan kami. Tuhan, mungkin masih banyak ketakutan kami akan masalah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami membawa semua ketakutan kami, kegentaran kami, kegelisahan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Tolong sertai kami hari ini, esok, dan seterusnya menghadapi segala hal yang membuat kami takut Tuhan.
Jauhkanlah kami dari hal-hal negatif yang membuat kami mengambil jalan pintas Tuhan. Tetapi teruslah sertai perjalanan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Bapa kami, penyerta sepanjang kehidupan kami. Dari awal, pertengahan, hingga Engkau datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, berkati juga hari kami ini Tuhan selama kami melakukan aktivitas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali di sapaan gembala selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.